Kehilangan bukan akhir segalanya. Kehilangan adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup. Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan kesempatan, kehilangan harapan, atau kehilangan sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari hidup kita. Saat kehilangan terjadi, dunia seakan berhenti sejenak. Hati terasa kosong, doa terasa berat, dan masa depan tampak gelap. Namun firman Tuhan menegaskan satu kebenaran penting. Kehilangan bukan akhir segalanya. Dalam Alkitab, banyak tokoh iman yang mengalami kehilangan besar. Ayub kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya dalam waktu singkat. Kesedihannya begitu dalam hingga ia duduk dalam abu dan menangis. Namun di tengah kehilangannya, Ayub berkata dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pernyataan ini bukan tanda bahwa Ayub tidak terluka, tetapi bahwa ia memilih tetap percaya di tengah rasa sakit. Kehilangan sering membuat kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Jawaban atas pertanyaan itu tidak selalu kita dapatkan dengan cepat. Namun Tuhan berjanji bahwa Ia tidak meninggalkan kita sendirian dalam kesedihan. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak hanya melihat kehilangan kita, tetapi juga terlibat aktif memulihkan hati yang hancur. Yesus sendiri memahami rasa kehilangan. Ia menangis ketika Lazarus meninggal. Yohanes 11 ayat 35 mencatat dengan singkat namun penuh makna. Yesus menangis. Air mata Yesus menunjukkan bahwa Tuhan tidak asing dengan duka manusia. Ia bukan Allah yang jauh dan dingin, melainkan Tuhan yang turut merasakan kesedihan kita. Seringkali kehilangan membuat kita merasa hidup tidak lagi memiliki arah. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa rencananya tidak berhenti pada apa yang hilang. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan tetap berjalan. Bahkan ketika hidup kita terasa runtuh, Tuhan sanggup memakai kehilangan untuk membawa kita pada pengharapan yang lebih dalam. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang hilang di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan secara kekal. Kehilangan juga sering membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan cara yang baru. Apa yang kita genggam terlalu erat terkadang harus dilepaskan agar tangan kita terbuka menerima sesuatu yang Tuhan sediakan. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan bekerja bukan hanya melalui apa yang kita miliki, tetapi juga melalui apa yang kita lepaskan. Bagi orang percaya, kehilangan bukan penutup cerita, melainkan bagian dari perjalanan iman. Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu termasuk kehilangan, air mata, dan kesedihan yang tidak terucap. Jika hari ini kamu sedang berada dalam masa kehilangan, ketahuilah bahwa Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Ia masih memegang masa depanmu. Apa yang hilang tidak menentukan akhir hidupmu. Karena Tuhan adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Di dalam Dia, selalu ada pengharapan baru. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat kehilangan yang kami alami dan luka yang masih terasa dalam hati kami. Kami datang kepadamu dengan air mata dan kelelahan jiwa. Kuatkan kami untuk percaya bahwa Engkau masih bekerja, bahkan di tengah kehilangan. Pulihkan hati kami dan tuntun kami melangkah ke hari depan yang Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe,
dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.